Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi yang cerah ini Allah SWT dengan takdir terbaiknya menghendaki kita untuk senantiasa berkumpul dalam liqa virtual, liqa yang kita adakan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan juga dapat menambah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Perlu kita syukuri Allah masih berikan kesehatan kepada kita dan mudah-mudahan terus nantiasa kita diberi kekuatan Allah SWT untuk lulus dalam ujian pandemi ini, karena kita lihat sekarang ini akhir-akhir ini begitu melonjaknya kasus COVID-19 ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, pemimpin-pemimpin kita, kiadah-kiadah kita, para alim ulama maupun masyarakat secara luas, banyak yang sudah terpapar ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga protokoler kesehatan kita untuk melindungi juga menjaga keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Maka kita tetap lakukan kajian secara virtual, liqa secara online ini dengan harapan untuk menghindari dan juga mencegah pemaparan COVID-19. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang kebutuhan kita umat manusia akan seorang rasul. Maka pada pagi hari ini coba kita akan uraikan tugas para rasul untuk menjadi petunjuk, menjadi tauladan dan juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka tugas para rasul ini sebenarnya ada dua secara garis besar. Yang pertama menyampaikan, atau dalam bahasa Qur'annya adalah tabligh menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan dari syariat Allah SWT. Ini termaktub di dalam Quran surah 5 Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-67. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai para rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
Jadi tugas yang pertama seorang rasul inilah menyampaikan ya, menyampaikan risalah ya, risalah dari Allah SWT. Dan apa yang disampaikan ya, yang disampaikan itu pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, kemarin sudah kita ulas juga tentang ma'rifatullah ya, mengenal hakikat Allah SWT. Yang kemudian nanti yang kedua adalah tauhidullah ya, mengesahkan Allah. Dan yang ketiga menyampaikan basyir wa nadhir, basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Tugas ya menyampaikan yang pertama ini tugas mengenalkan Allah SWT, hakikat Allah SWT kepada seluruh umat manusia ya, atau ma'rifatullah. Ini terdapat di dalam Quran surah Al-An'am ya, Quran yang ke-6 ayat 102. Allah SWT berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, dan itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi mengenalkan hakikat Allah, ma'rifatullah, yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah kita sharingkan, kita pelajari. Maka mari kita mengenal ya, hakikat Allah ini secara sebenar-benarnya, sehingga kita bisa meneladani ya, bagaimana Rasulullah mengenal Allah ya, atau bagaimana Rasul-Rasul mengenal Allah dengan mujahadahnya, dengan perjuangannya. Ikhwatul iman rahimakumullah ya. Kemudian yang kedua ya, tugas dari Rasulullah atau seorang Rasul ini adalah tauhidullah. Ikhwatul iman rahimakumullah ya. Di dalam tugas mengesahkan Allah ini terdapat di dalam Al-Quran ya, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Bagaimana Allah memerintahkan seorang Rasul ini untuk mengesahkan Allah semuanya ya, dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada seluruh Rasul untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah, dan tidak sekali-kali untuk menyembah selain Allah. Tidak sekali-kali menyembah bosnya, tidak sekali-kali menyembah pepohonan ya, kemusyrikan ya, menyembah berhala ya, menyembah segala sesuatu selain Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah ya. Maka tugas untuk mengenalkan, mengesahkan Allah ini adalah tugas para rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir,
pun juga tugas kita semua yang mengikuti risalahnya ya. Jadi tidak hanya tugas orang, tapi juga tugas ulama, pewaris Nabi, tugas kita semua yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian tugas tabligh yang ketiga, amanah menyampaikan yang ketiga adalah basyiro wa nadhiro, pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Kabar gembiranya itu ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti risalahnya, maka akan dimasukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai dan juga berbagai kenikmatan yang lain ya. Kemudian juga wanadhiro, peringatan ketika kita durhaka, ketika kita kafir dengan ayat-ayatnya, kita tidak mengikuti risalahnya, kita abai, kita lalai ya, dengan kewajiban-kewajiban kita, maka tempatnya adalah siksa di neraka yang menyala sangat panas, yang kita tidak akan kuat ya menghadapinya. Nah, di sini Allah SWT berfirman di dalam surah 6, surah Al-An'am ya, ayat yang ke-48 yang menjelaskan bahwa para rasul ini diberikan perintah untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi peringatan, kabar gembira, dan juga memberi peringatan siksa. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang beriman ini tidak akan ada rasa takut dan juga tidak akan bersedih ya. Bersedih hati karena balasan Allah pasti akan terjadi ya. Buat orang-orang yang beriman pasti berupa kenikmatan. Sebaliknya buat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir ya, terhadap ayat-ayatnya, maka kabarnya adalah siksa yang sangat besar ya. Azab yang sangat besar yang disiapkan buat orang-orang yang tidak mau mengikuti risalahnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian tugas para rasul ini ya, yang pertama tadi menyampaikan ya, yang apa yang disampaikan ma'rifatullah, tauhidullah, dan basyira wa nadhira. Kemudian tugas yang kedua ini adalah mendidik dan membimbing ya, seperti guru. Membimbing itu seperti pelatih ya, seperti mentor ya, seperti coach. Itu adalah tugas dari para rasul. Nah, ini tertuang di dalam surah Al-Jumu'ah ya, surah 62 ayat yang kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi, kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya,
kemudian mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi Al-Quran dan Sunnah, kitab dan hikmah ini ya, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata ya. Jadi waladzi ba'atsa fil ummiyina, diutus orang rasul pada kaum yang ummi, rasulan ya, minhum dari kaummu, dari bangsamu, dari jenismu, yang tugasnya yatlu alaihim, membacakan ayat-ayatnya. Jadi mentalaki Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan seterusnya adalah setelah diberi pengetahuan, diberi pelajaran ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dan disucikan jiwanya ya, mensucikan jiwanya tentunya dengan taqarrub ilallah, dengan zikir, dengan salat, dengan tilawah Quran, dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, sehingga hati kita benar-benar menjadi hati yang bersih. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkannya ya, Al-Quran dan hikmah. Mengajarkan Al-Quran itu Alkitab, dan juga hikmah itu adalah sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengajarkannya dengan penuh hikmah, tidak menghakimi, tidak mencela ya, tidak mengejek, tidak menyalahkan, tapi membenarkan dan memberikan contoh dengan hikmah, dengan kebaikan-kebaikan, dan juga dengan akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah ini diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana ketika kita diutus untuk menyempurnakan akhlak dengan akhlak yang tidak baik, tentunya tidak akan diterima oleh kaumnya. Tapi Rasulullah adalah teladan ya. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, kata Aisyah. Sehingga apapun ya, ketika kita ingin mempelajari dan mengimplementasikan Al-Quran, adalah dengan melihat pribadi Rasul, pribadi Rasulullah SAW yang sangat sempurna. Bagaimana ketika kita menjadi seorang ayah, maka tirulah Rasul. Kita menjadi seorang guru, tirulah Rasul. Kita menjadi seorang pedagang, tirulah Rasul. Kita menjadi seorang kepala negara, tirulah Rasul. Kita menjadi seorang suami, tirulah Rasul. Kita menjadi seorang anak ya, menjadi seorang kakek ya, menjadi semua ya. Pribadi Rasul itu pernah mengalaminya dan bisa ditiru, karena Rasulullah juga dari golongan kita, dari golongan manusia yang bisa kita contoh ya, sebagai suri toladan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan virtual pagi hari ini mengenai tugas-tugas para rasul ya, yang pada garis besarnya ada dua, yaitu pertama menyampaikan tabligh, dan kedua mendidik dan membimbing umatnya. Semoga bermanfaat, dan mari ya kita isi ya hari-hari kita ya, yang sesuatu yang sudah kita sepakati setiap Sabtu pagi kita mengadakan liqo virtual selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat ya wabah ini, dan kita bisa bekerja secara normal, kita bisa mengadakan kajian secara normal, bertatap muka, dan juga kita bisa memberikan ya, pencerahan dan sharing ya, kepada keluarga kita setelah kita mengadakan kajian yang kita hadiri bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.